Di tengah pengaruh Perang Dingin, muncul beberapa konfigurasi kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, bentuk-bentuk konfigurasi regional ini tidak dapat terlepas dari pengaruh politik Perang Dingin, secara khusus meluasnya pengaruh komunisme di kawasan. Berkembangnya komunisme dan respon Blok Barat dapat dilihat dalam beberapa konfigurasi regional awal, seperti SEATO, AMDA, Gerakan Non-Blok, ASA, hingga Mapilindu. Salah satu konfigurasi regional awal yang terbentuk adalah the Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO. Dipicu oleh kekalahan Prancis di Vietnam pada tahun 1954, SEATO dibentuk berdasarkan Fakta Manila. SEATO mencakup beberapa negara anggota, yakni Thailand, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Prancis, dan Pakistan. Kehadiran Blok Barat melalui Amerika Serikat di SEATO membuat konfigurasi ini menjadi sarana politik multilateral bagi strategi pembendungan komunisme di kawasan. Selain itu, tidak adanya unit militer dan satu struktur komando militer bersama membuat SEATO dianggap lebih bersifat politis daripada militer. Markas dan unit militer Amerika Serikat pada saat itu hanya berada di Filipina. Pada masa itu, posisi Malaysia dan Singapura yang belum merdeka diwakili oleh Inggris dalam SEATO. Setelah kedua negara merdeka, Malaysia dan Singapura tetap mempertahankan hubungan pertahanan dengan Inggris dan negara Commonwealth lainnya seperti Australia dan New Zealand. Berangkat dari kedekatan tersebut, pada 1957 terbentuklah Anglo-Malay Defence Agreement atau AMDA. Konfigurasi ini yang menjadi dasar bagi persemakmuran Inggris untuk mengirim bantuan militer kepada Malaysia pada masa konfrontasi tahun 1963 sampai 1965 dengan Indonesia. Melalui pembentukan AMDA, kita dapat melihat meningkatnya peran Blok Barat dalam membendung komunisme di kawasan Asia Tenggara. Di tengah upaya pembendungan komunisme dan kontestasi kekuatan global di Asia Tenggara, Indonesia memenuhi ambisinya untuk muncul sebagai aktor penting dalam arena politik internasional. Ambisi ini dipenuhi melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Melalui pertemuan ini, negara-negara yang tergabung menyusun Dasar-Sila Bandung yang kemudian menjadi dasar dari gerakan non-blok pada tahun 1961. Gerakan non-blok lahir sebagai sebuah kerjasama di mana negara yang terlibat di dalamnya memilih untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada dua kekuatan utama global, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Meski anggota GNB memiliki ideologi yang berbeda-beda, tetapi tujuan utama dari GNB adalah untuk menjadi aktor yang netral dan tidak turut campur dalam kontestasi politik Perang Dingin yang ada. Dasar-Sila Bandung kemudian menjadi prinsip yang ideal untuk menyusun hubungan internasional di kawasan dan menjadi referensi normatif untuk hubungan bilateral dan multilateral di Asia Tenggara. Dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dan tidak menjadi alat bagi negara-negara besar, relevansi GNB dengan situasi Perang Dingin sangat jelas. GNB menjadi ajang bagi negara-negara untuk menyuarakan dan menolak kehadiran Perang Dingin di kawasan. Lalu, bagaimana pandangan Amerika Serikat terhadap gerakan non-blok? Gerakan ini dianggap sebagai gerakan yang negatif oleh Amerika Serikat. Mereka mengidentifikasikan GNB sebagai kuda trojan komunis karena besarnya peran negara komunis dalam GNB, seperti Kuba, Tiongkok, dan Vietnam Utara. Selanjutnya, pada tahun 1961, konfigurasi regional anti-komunisme bernama ASA, Association of Southeast Asia, terbentuk. Konfigurasi yang terbentuk selama 2 tahun ini terdiri dari 3 negara yakni Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dalam kerjasamanya, agenda politik anti-komunisme ASA disembunyikan di balik tujuan umum, seperti meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, keilmuan, dan budaya di kawasan. Konfigurasi ini kemudian mulai tenggelam ketika Filipina berselisih dengan Malaysia dalam sengketa Sabah.
Sabah akhirnya dimenangkan oleh Malaysia pada tahun 1963. Kendati tergolong singkat, ASA menjadi salah satu bentuk aliansi pertama di kawasan Asia Tenggara yang kemudian nantinya menjadi dasar dari pembentukan motivasi dan tujuan ASEAN. Konfigurasi regional terakhir dalam pembahasan ini adalah Mapilindu yang beranggotakan Malaysia, Philippines, dan Indonesia. Mafindo adalah sebuah organisasi yang digunakan oleh Filipina dan Indonesia untuk menunda pembentukan Federasi Malaysia. Dalam implementasinya, upaya Indonesia dan Filipina gagal menghentikan pembentukan Federasi Malaysia. Akhirnya, Mapilindu padam ketika Malaysia memproklamasikan kemerdekaannya. Kegagalan ini kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Lalu, apa lesson learned dari pembahasan ini? Dinamika arus kemerdekaan dan tarik-menarik kekuatan global menanamkan benih awal munculnya konflik di kawasan. Salah satunya adalah Perang Indochina Kedua yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Tarik-menarik kekuatan global ini juga berpengaruh pada munculnya gerakan komunisme di kawasan yang tidak dapat dipisahkan dari reaksi blok barat dalam mengatasinya. Hal ini juga kemudian berimplikasi pada pembentukan konfigurasi regional yang penuh dengan campur tangan kedua blok di kawasan Asia Tenggara. Dinamika awal Perang Dingin di kawasan juga nantinya akan berpengaruh pada konflik antar negara dan menjadi faktor penting dalam konfigurasi regional Asia Tenggara. Pada pertemuan ini, kita telah melihat bagaimana Perang Dingin mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara, terutama dalam upaya pembendungan komunisme. Dimulai dari arus kemerdekaan di kawasan hingga masuknya Perang Dingin ke Asia Tenggara. Pada awal arus kemerdekaan, banyak negara yang belum stabil secara internal. Saat itu pula, pengaruh Perang Dingin masuk dan membawa kontestasi ideologis ke kawasan. Meningkatnya pengaruh komunisme sebagai bagian dari Perang Dingin dan ditambah dengan Perang Indochina Pertama mendatangkan respon dari blok barat yang diimplementasikan melalui pembendungan komunisme. Di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia Tenggara, muncul beberapa konfigurasi regional di kawasan seperti SEATO, AMDA, GNB, ASA, dan Mapilindu. Berdiri di tengah pengaruh Perang Dingin, membuat konfigurasi ini sangat kental akan kontestasi ideologis yang dibawa oleh aktor politik global. Dan kemudian menjadi pembelajaran bagaimana terbentuknya ASEAN. Persaingan serta keterlibatan Amerika Serikat dan Soviet dalam konfigurasi regional dapat juga membantu kita untuk melihat dengan jelas bagaimana Perang Dingin mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara. Campur tangan kedua pihak ini dalam pembentukan konfigurasi regional, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.